Maha Pencipta, Bapa Allah, rencana manusia, atau rencana iblis? Mohon dibantu dijawab dulu. Oke. Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Rencana Tuhan agar alam semesta ini terpimpin. Rencana iblis menjatuhkan manusia. Paham sampai sini? Jadi Tuhan tidak pernah berencana menjatuhkan manusia. Tuhan berencana menjadikan manusia penguasa sebagai pemimpin. Tapi iblis senantiasa mengintai untuk menjatuhkan manusia. Melakukan pencobaan-pencobaan kepada manusia. Sejak Adam dicipta sampai hari ini, iblis kerjanya adalah menyesatkan, mengajak manusia meninggalkan firman Tuhan. Itu. Nah, coba Anda telaah. Siapa agama yang tak ada lagi firman Tuhan di dalamnya, tapi dihapuskan? Lanjut. Baik, terima kasih Bang. Jadi gini, mungkin di sini kita agak berbeda ya. Kalau manusia jatuh ke dalam dosa, itu rencana manusia itu sendiri yang memakan buah itu. Nah, mungkin itu aja penjelasan saya. Ya, karena kita berbeda, saya terima kasih. Itu aja Bang. Oke. Selanjutnya, terima kasih. Ya. Baik. Baik. Jadi kerjaan iblis itu suka fitnah. Tuhan tidak sehakikat, Tuhan tidak serupa manusia. Difitnah. Manusia sehakikat dengan Tuhan. Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Difitnah. Tuhan itu manusia dan anak manusia. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Difitnah. Tuhan itu serupa dengan makhluk. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Difitnah, Tuhan pun digantung manusia. Tuhan menghidupkan dan mematikan. Difitnah, Tuhan itu dihidupkan dan dimatikan. Semuanya iblis putar balikkan keadaan. Fitnah, fitnah, fitnah dan fitnah. Dikatakan Adam yang merencanakan jatuh. Fitnah. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Kita dengarkan, masih ada di kuping kita suara kawan kita tadi. Apa yang dikatakan? Yang merencanakan dosa, yang merencanakan kemudian jatuh dalam dosa adalah Adam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Padahal yang merencanakan kemudian menjatuhkan Adam itu iblis. Al-Quran mengatakan saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir. Mereka akan menjadi pahlawannya setan. Coba. Dia mengatakan Adam sendiri yang mau. Padahal jelas-jelas di Bible iblis yang mau Adam jatuh. Tapi pahlawan-pahlawan setan lagi membela setan. Lagi membela kemudian moyang mereka. Bukan moyangku yang salah. Bukan moyangku yang membujuk Adam. Adam sendiri yang mau jatuh kok. Ini Al-Quran tidak pernah keliru tentang itu saudara-saudara. Al-Quran tidak pernah keliru. Al-Quran ketika memberikan satu informasi pesan dari langit, itu tidak pernah sedikit pun meleset. Coba kita lihat. Al-Quran kita mengatakan orang-orang kafir itu adalah pahlawannya setan. Orang-orang kafir itu adalah prajurit-prajuritnya setan. Mereka lah yang akan membantu setan untuk menjerat anak manusia, agar anak manusia itu masuk neraka. Nanti setelah Adam difitnah, Adamlah yang menginginkan dan bla 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 bla. Gak cukup sampai situ. Nanti difitnah lagi. Adamlah yang mewariskan dosa, bla 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 bla. Tanpa dalil, tanpa pengetahuan, fitnah digencarkan di mana-mana. Terakhir fitnahnya apa? Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Dia adalah jalan. Dia memberikan hidup yang kekal. Dia orang yang disayangi Tuhan. Dia dilindungi. Jangankan dibunuh.
Kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Tapi nanti difitnah tuh. Diputar. Yesus memang mati dengan jalan kutuk demi dosa kita. Nenekmu kiper. Kau yang berdosa. Orang suci yang mau mati untuk kau. Penyakit. Inilah yang Al-Quran katakan. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Sehingga sulit hatinya itu sembuh. Yesus manusia suci. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Dalilnya jelas Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba yang suci. Hamba suci boleh nggak dikutuk? Nggak boleh. Nah, terakhir sebelum saya serahkan kepada forum. Sebenarnya iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia ke neraka? Orang Kristen pasti pandai mengatakan orang mau masuk ke neraka, iblis mau manusia masuk ke neraka, Tuhan mau manusia masuk ke surga. Oke? Yakin? Yakin Bang Suma. Jadi iblis itu mau kita masuk neraka? Mau. Nah, ikat kata-katamu ya. Kau katakan iblis itu mau kita manusia ini masuk neraka. Kalau begitu, kenapa iblis menyalibkan Yesus? Bukankah dengan adanya salib kalian bebas dari dosa waris? Dengan adanya salib kalian dibebaskan dari kutuk? Terus kenapa iblis mau membebaskan kalian dari kutuk? Iblis mau Anda masuk surga atau iblis mau Anda masuk neraka? Masuk neraka. Kalau begitu ngapain dia menyerahkan Yesus untuk disalib? Kalau salib adalah simbol keselamatan. Kalau salib adalah jalan keselamatan. Kalau salib menebus dosa-dosa manusia. Kenapa iblis mau dosa-dosa manusia ditebus? Yang mana yang betul? Iblis mau manusia masuk neraka atau iblis mau manusia masuk surga? Jelas. Iblis mau manusia masuk neraka. Kalau begitu, beriman kepada penyaliban sebagai jalan keselamatan justru adalah jalan ke neraka. Kenapa? Karena iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Iblis langsung berhadapan Yesus. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Berapa kali iblis berusaha membunuh Yesus? Setelah gagal, maka iblis melalui orang, melalui Yudas, melalui imam kepala, melalui mahkamah agama, melalui orang Farisi, melalui ahli Taurat. Berhasil tidak iblis? Kata Yesus, nonsen. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti yang disalib siapa? Tanya sama orang Kristen. Jadi penyaliban itu hanya alat untuk kuasa kegelapan berkuasa. Yang tadi itu yang saya minta dijelaskan. Panjang lebar saya mengurai. Kenapa Yesus mengatakan saatnya waktumu dan saatnya kuasa kegelapan? Kuasa kegelapan yang dimaksud itu apa? Mati di atas salib terus untuk menyelamatkan manusia. Itu bukan kuasa kegelapan, Cak Kangkung. Yang dimaksud kuasa kegelapan itu adalah sepeninggal Yesus dunia menjadi gelap. Kenapa? Karena iblis berkuasa. Nah, mana kuasa iblis? Mana kuasa iblis? Yang mana kuasa iblis yang Yesus maksud? Mana? Yang mana? Terus malaikat turun ke bumi ngapain? Beri kekuatan apa? Kekuatan apa yang diberikan oleh malaikat kepada Yesus? Mati, disalib gitu. Kalau diberi kekuatan, ya digerek lehernya pun tidak akan mati. Namanya sudah dikasih kekuatan sama malaikat. Habis dicas kayak AP, kayak HP. Yesus kuat. Kau mau tombak lambungnya pun anti peluru. Kau mau tampar 1000 kali pun gak akan mati. Sudah dapat kekuatan. Artinya kuasa kegelapan itu pun terjadi. Ingat Yohanes 14, Yohanes 12 kata Yesus, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Dan Yesus mengatakan,
bahwa iblis akan dilemparkan keluar. Saatnya dunia dihakimi. Sebab iblis telah datang dan penguasa dunia telah datang dan dia telah dilemparkan keluar. Artinya, kuasa kegelapan itu setelah Yesus terangkat ke langit, iblis menguasai dunia. Makanya dia mengatakan, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa. Itu dia. Kuasa apa yang diberikan? Kuasa kegelapan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh manusia menjadi pengikutku. Itulah kuasa kegelapan yang dimaksud oleh Yesus. Ada yang membantah? Silakan, mari kita mainkan datanya. Silakan teman-teman sekalian. Ya, silakan. Simanung Khalid. Atau Bang Ufam dari Timur Leste, silakan. Bang Ufam, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum, assalamualaikum untuk semuanya. Silakan. Mau bantah? Oke. Ya, aku belum dari tadi belum benar-benar nyimak ya. Aku belum mengerti. Yang lain aja dulu bang. Nantilah aku bertanya pada Bang Zuma. Bang Zuma ya? Ada Bang Zuma? Saya. Oke. Ya oke. Yang lain aja dulu ya. Aku belum paham juga ya. Maksudnya aku baru naik ya. Gitu Bang. Oke, baik. Iya, Melvin, Simanung Khalid, silakan. Melvin. Kalau hanya jadi berhala, saya turunkan, Melvin. Halo. Iya, silakan. Jadi gini, panjang lebar Juma udah menjelaskan. Tetapi kami anak-anak Tuhan, kami tahu mana benar. Jadi kami anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kami mengenal gembala kami. Iya, aku adalah domba-domba Kristus. Kami mengenal suara Kristus. Kami mengenal Juma ini kan berupa Juma menyesatkan, sangat menyesatkan. Dalam hati kami, kalau ditanya yang di bawah ini, Juma banyak kali ceritamu. Kau putar balik, kau putar kiri, kau putar kanan cerita itu, kau karang-karang biar macam-macam tidak terjadi penyalipan. Dustanya kau Juma, biar kau tahu Juma, kau pendusta. Ia menginginkan kematian terhadap Yesus, Tuhan atau iblis? Kau nggak ngerti, kau hanya pendusta, kau pembelit-belit Alkitab. Dijawab aja, nggak usah nangis. Ia menginginkan kematian terhadap Yesus, ia melakukan pencobaan berulang-ulang kepada Yesus agar Yesus mati, itu Tuhan atau iblis? Juma, kapan kau bersekutu sama iblis untuk menjatuhkan Yesus? Saya ulang pertanyaannya. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus itu Tuhan ke atau iblis ke? Jawab. Apa nak kau tanya ke? Tanya pertanyaan. Jawab pertanyaan yang betul. Anda tuh penyesat. Jujur. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini, iblis ke, Tuhan ke? Kau hanya penyesat kawan. Kau nggak menyesatkan domba-domba. Saudaraku, jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan karena saya Muslim, apa yang saya lontarkan kebenaran Anda tolak. Jangan karena sesama kalian Kristen, meskipun salah kalian terima. Jangan. Pertanyaan saya simple. Yang menginginkan kematian terhadap orang benar, terhadap orang yang dikasihi Tuhan, yang dicipta dengan mujizat, kepadanya dia berkenan, iblis ke atau setan ke? Tinggal jawab. Tapi kau ahli, kok bertanya kau sendiri adalah seorang ahli. Lucu. Ahli bertanya. Ahli apa? Biarlah ketawa ini. Disitulah saudaraku harusnya kau berpikir, siapa sih yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Iblis apa Tuhan? Sedangkan kekuatan yang dibangun oleh Kristen seibarat membangun rumah di atas pasir. Kau kutip-kutip lagi Alkitab. Oh, Juma. Itu ucapan Yesus kan? Iyalah, macam gak ada referensi yang lain.
Yesus mengatakan orang yang tidak mendengarkan perkataanku ini seibarat orang yang membangun rumah di atas pasir. Anda mengatakan Yesus disalib karena nubuatan, Yesus disalib rencana Tuhan, Yesus disalib dosa waris karena mau dihapus. Itu kan Anda berargumentasi seperti Anda membangun rumah di atas pasir. Karena kekuatan alasan Anda itu tidak primer datanya. Kenapa? Kitabnya orang Yahudi turun kepada mereka tak ada hubungannya dengan konsep yang dibangun Paulus. Dewa turun ke bumi menjadi hamba lalu taat mati dibunuh di atas salib. Itu nggak ada hubungannya. Tapi yang betul saudara adalah orang-orang berencana kemudian berserta dengan iblis untuk merusak Yesus, membunuh Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, Ngapain kau bertanya, kau ahli? enggak, pertanyaannya untuk kita urai maksudnya. Sekarang pertanyaannya adalah, ada 3 hal yang mesti saudara Kristen lalui. Yang pertama, kata Yesus nih, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti bukan lagi dong dia yang datang ke Lukas, ke Markus, Matius, apalagi di Pulau Patmos. Karena nggak banyak lagi. Sebab penguasa dunia ini datang. Siapa itu? Iblis yang membawa kuasa kegelapan. Dan apesnya, di akhir kalimat Yesus itu, Yesus teguhkan, apa kata Yesus? Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ayolah saudara-saudara. Apakah iblis berhasil membinasakan Yesus melalui Yudas? Tidak. Melalui imam kepala? Tidak. Mahkamah agama? Tidak. Orang Farisi? Tidak. Itulah makanya malaikat turun memberi kekuatan kepada dia. Itu. Kenapa dia mengatakan, berdoalah agar kamu jangan dicobai. Kenapa? Karena akan muncul Yesus palsu mendatangi mereka. Mengaku Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada kalian mengaku aku. Dia mampu bermujizat, melakukan tanda dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan kalian. Maka berdoalah agar kalian tidak jatuh pada percobaan itu. Yesus palsunya datang. Coba Anda lihat. Ketika Maria datang kepada ke-11 muridnya. Mayat yang dikuburkan itu tak ada di kuburan loh. Kata Petrus, apa yang sedang terjadi? Mereka nggak percaya dan menganggap ucapan mereka itu omong kosong. Begitu juga ketika kemudian ada yang bangkit dari kubur. Matius 28 nomor 19, nomor 18, 19. Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apa yang terjadi? Ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu. Ini fakta saudara. Yesus yang mengatakan, dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya Allah ya Karim. Yesus berdoa semalam-malaman, turun malaikat memberi kekuatan. Habis itu dia mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya, ketika iblis datang kepada Yudas, iblis datang kepada imam kepala, iblis datang kepada mahkamah agama, agar mereka membuat kesaksian palsu, agar mereka membuat tipu muslihat, agar mereka bersekongkol membunuh Yesus, iblis tak berkuasa. Jadi siapa yang berkuasa? Pencipta langit dan bumi yang berkuasa mengangkat Yesus langsung ke langit. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Apa kata Petrus? Bukankah kakek kita Daud yang telah menubuatkan tentang bangkitnya seorang Mesias di tengah-tengah kita? Dan kuburan kakek kita Daud masih ada berada di tengah-tengah kita. Dia yang telah menubuatkan seorang Mesias akan ada, akan hadir, tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian. Melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Kurang apa lagi? Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa kata Yesus? Coba Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 22. Sebelum kedatangan malaikat. Apa katanya? Setelah kedatangan malaikat. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai
dengan apa yang telah ditetapkan untuk aku. Di ayat lain, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang benar? Apa yang dijanjikan Tuhan terhadap orang yang dikasihi? Apa yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang cinta kepada hukum? Kebinasaan atau hidup kekal? Hidup kekal dong. Berarti Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bapak yang mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. Terus Bapak ngapain ketika orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya terancam ingin dibunuh oleh orang-orang laknat? Tuhan ngapain? Tidur? Biarin aja mati sono. Nggak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, menyelamatkan kemudian hambanya Yesus Kristus. Kuasa gelap berkarya. Muncullah apa yang dinubuatkan Yesus. Penyesat yang muncul memakai namanya dan berkata, akulah Kristus, kepadaku telah diberi kuasa. Itulah yang Kristen sembah. Penyesat yang mengaku mengatasnamakan Yesus, itulah yang kalian ibadahi di gereja. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, penguasa dunia sudah datang. Saatnya penguasa dunia sekarang ini. Dan kita lihat pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Tuh, dunia dihakimi. Sekarang, aku pergi, dunia dihakimi. Dengan cara apa dunia dihakimi? Penguasa dunia yang bertahta duduk di tempat yang kudus, memutarbalikkan firman Tuhan. Matius 15. Itu jelas itu dikatakan. Nah, kemudian Yesusnya mengatakan sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Sekarang iblis dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Ini dilemparkan keluar dari mana? Hanya ada dua tempat. Yang pertama dari Eden, yang kedua dari goa gelap, kuburan. Sekarang permasalahannya adalah, apakah iblis yang dimaksud Yesus dilemparkan keluar itu dari Gan Eden? Tidak mungkin, itu sudah terjadi pada masa Adam. Satu-satunya tempat dia dilemparkan keluar sang penguasa gelap ini adalah kuburan. Bang Suma, jaga mulut lo. Ngapa? Kenapa lu bilang kuburan? Emang kenapa? Apa ada referensi? Ada. Di mana itu tertulis kalau iblis itu dilemparkan ke alam kubur? Ada dalilnya, Bung. Di mana itu? Yesaya nomor 14, nomor 12. Yesaya bab 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14. Endingnya di data nomor 15-nya. Ketika Lucifer naik ke langit, hendak menyamai Tuhan di awan. Bermimpi dia ingin menyamai sang pencipta langit dan bumi. Dibalas oleh Tuhan. Apa kata Tuhan? Sebaliknya ke dalam kubur engkau dilemparkan. Referensi kedua. Yesus sendiri yang ngomong. Apa kata Yesus, Bang? Angkatan jahat. Angkatan tidak setia. Yaitu orang-orang Farisi dan ahli Torah. Minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Dia tidak mengatakan demikian juga aku. Tapi dia mengatakan demikian juga anak manusia. Yudas anak manusia. Bom-bom anak manusia. Edis anak manusia. Kecuali sudah ada akte kelahiran anak setan. Anak manusia juga akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti ada kebangkitan. Dilemparkan keluar. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti kebangkitan pada hari ketiga tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Ini fakta, ini real. Referensinya akurat. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Dasar pijakannya, tolak ukurnya adalah masa detik ketika Yesus ingin ditangkap. Yesus berdoa enggak? Berdoa. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Apa buktinya dikabulkan? Malaikat turun. Malaikat turun menjamah Yesus, saudara-saudara.
Memberikan kekuatan, saudara-saudara. Apakah sampai di situ? Enggak. Yesus berpesan, jangan sampai engkau dicobai. Sampai di situ hanya? Enggak. Yesus juga mengatakan, inilah saatnya kuasa kegelapan. Hai, berarti ada kemudian pemutaran balik keadaan. Yang Yesus tadinya adalah nabi, dia hanya rasul, dia manusia biasa. Ada pemutarbalikan fakta. Ketika penguasa gelap yang bekerja, maka yang tadinya A menjadi B, yang tadinya manusia menjadi Tuhan, yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya sahih menjadi batal, yang tadinya aturan menjadi perintah larangan. Yang tadinya kewajiban menjadi tidak wajib. Yang tadinya manusia menjadi Tuhan. Yang tadinya firman Tuhan menjadi sampah. Ada pemutarbalikan fakta yang terjadi di sana. Ini real, bukan mengada-ngada. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Dan dasar pijakan saya berbicara kitab suci saya. Negara ini menjamin saya untuk berbicara. Karena saya adalah rakyat Indonesia yang punya hak untuk berbicara tentang kebenaran dan berfungsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Itu legalitas saya. Kemudian Al-Quran saya juga menerangkan dengan sangat valid. Iyyadu'una min duni illa inatha wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah inasa, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini saya harus luruskan. Berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberikan Injil, mengajarkan tauhid, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa. Itu imanku. Dan kemudian Al-Quran mengatakan akan mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti beliau. Dan membersihkan kemudian beliau dari orang-orang kafir. Ketika orang memfitnah dia menjadi Tuhan, dia menjadi terkutuk. Saya sebagai umatnya Nabi Muhammad diutus kemudian untuk membersihkan beliau, membersihkan nama beliau. Dan dia juga berpesan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Yang mengherankan saat ini, saudara-saudara, umat Islam berjuang membersihkan nama beliau. Dari tuduhan ditampar, dari tuduhan ditonjok, diludahin, diseret, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh secara sadis dan terkutuk. Islam muncul membantah itu semua. Tidak sama sekali. Yesus manusia suci. Dia terkemuka di dunia. Dia datang di tengah kaumnya. Mengajarkan kaumnya untuk menjadi orang benar. Menjadi orang yang kudus. Beliau tidak pernah membantah firman Tuhan. Dia adalah orang spesial yang diutus Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Lahir tanpa ayah dari seorang ibu yang sangat muslimah. Ini misi Islam. Membersihkan nama baik beliau dari fitnahan orang-orang yang kurang kerjaan melantiknya menjadi Tuhan. Padahal dia sendiri dalam kitab yang sama mengatakan agar mewaspadai sosok Kristus Yesus yang datang setelahnya yang menyesatkan banyak orang. Sudah berapa kali kami harus berbicara? Berapa kali Bang Suma harus ngomong? Mulai detik ini saudara-saudara Kristen harus bisa membedakan antara Yesus nabinya orang Yahudi yang diimani oleh umat Islam dengan Kristus Yesus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada orang-orang penulis Bible dan juga termasuk yang datang ke Pulau Patmos mengaku tunas Daud, bintang gemilang, bintang timur gilang gemilang. Itu adalah dua sosok yang berbeda. Berapa kali Bang Suma harus berbicara itu? Data demi data, bukan kami mengada-ngada. Bahkan di dalam kitab saudara ada pengusiran kan. Yang memanggil Yesus Tuhan diusir kan. Yang bernubuat pakai nama Yesus diusir kan. Bermukjizat mengusir setan, bernubuat diusir kan. Iya kan? Diusir. Lalu kekuatan apa yang kalian pakai untuk membantah semua pengusiran-pengusiran itu?
keturunan ular beludak, tidak bebas dari neraka, penyesat, memakai namaku, bla 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 bla. Kekuatan apa? Kekuatan kuasa kegelapan yang Yesus maksud di dalam kitab Anda sendiri, Lukas 22 itu. Itu dia. Makanya dalam Al-Quran, tidakkah kau melihat sekelompok manusia menuhankan hawa nafsunya? Ah, itulah kalian. Nafsu kali menyembah orang. Nafsu kali menyembah anak orang. Nafsu kali. Tak ada perintah, tak ada contoh, tak ada ajaran, tak ada instruksi, tak ada firman untuk menyembahnya. Tapi nafsu kali. Itulah yang dimaksud menyembah, mempertuhankan, mengibadahi hawa nafsu. Saya kira begitu sebagai penutup mata kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semester ini bisa lulus. Ada yang saya lihat ini sudah 3 kali mengulang, ada yang 6 kali dapat error semua. Kenapa? Karena susah membedakan antara manusia dengan ayam, antara sapi dengan kambing. Makanya nilai kalian error terus. Begitu naik diskusi, dikasih waktu untuk memaparkan pendapatnya, error terus. Tidak pernah mau sadar, tidak pernah mau waras. Sudah dikasih 6 SKS. Bukti Yesus itu bukan Tuhan adalah dia manusia. Bukti Yesus bukan Tuhan adalah dia tidur, dia makan. Hanya orang sinting, bahlul dan tidak waras yang sudah melihat nyata dia manusia masih mengatakan dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi mudah-mudahan semester depan kalian sudah mulai sehat dan saya akan berikan nilai baik dengan predikat hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah dengan sampul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Silakan diambil alih teman-teman sekalian. Ya, Bang Ufam Tobim, ada yang mau disampaikan? Bang Ufam? Siap. Ya, silakan Bang Ufam. Ya dari tadi sih aku karena gini kan, ini kan katanya tapi Bang Zuma apa ya terlalu banyak apa ya tadi bernarasi, jadi aku juga apa ya nggak tahu mana yang mau dipertanyakan, tapi kan ini room diskusi ya, bukan tempat taki ya gitu loh. Untuk kalau misalnya ya Bang Zuma, salam kenal dariku, bukan orang Indonesia, aku Katolik Bang. Oke. Ya, maka lanjut. kalau Katolik maka pasti Bang Zuma tahu kalau saya akan menjawab pertanyaan atau memberi pertanyaan bukan semata-mata dari kitab suci. Bagi orang Katolik, Alkitab adalah bukan firman Allah. Itu adalah catatan-catatan tertulis tentang firman Allah. Maka saya pun akan mendasarkan diri kalau berdiskusi sama Bang Zuma, maka saya akan menggunakan dasar-dasar filsafat, teologi dan juga transcendentais. Maka apapun yang seperti tadi Bang Zuma dalam bernarasi semua tentang ayat-ayat kitab suci, maka ada sebagian yang tidak mungkin saya setuju dengan Bang Zuma gitu. Jadi kalau boleh gini ya Bang Zuma, saya rasa hormat karena Bang Zuma seorang ustadz dan juga apologet Islam. Rasa hormat saya dari Timor Leste untuk Abang. Kalau ada kata-kata yang salah minta maaf juga ya. Itu masalah moralitas. Tapi kalau masalah pengajaran, saya pikir Bang Zuma pun tahu bahwa orang Katolik itu tidak semudah digoyahkan gitu ya. Jadi saya juga bukan nggak berani, saya juga nggak mau terlalu banyak berdebat dengan Bang Zuma, tapi ada hal-hal tertentu yang saya sendiri akan siap menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan dari Bang Zuma. Kalau saya sih gini aja Bang Zuma, kalau saya orang Katolik itu nggak suka berdebat dengan teman-teman Islam, karena pada dasarnya segala sesuatu yang berbeda itu nggak bisa disatukan atau diperdebatkan. Itu yang saya itu statement awal dari saya. Maka selanjutnya nanti selanjutnya saya tunggu dulu pertanyaan apa yang Bang Zuma tanyakan kepada saya. Ya, saya juga minta maaf dulu kalau saya naik di sini bukan untuk berdebat dengan teman-teman Islam. Bang Arif udah saya sering masuk di room ini.
Jadi Bang Jumal, kalau misalnya Abang Jumal kalau tanya saya akan jawab dari tiga pilar tadi, tiga apa yang saya bilang dari sisi filsafat, teologi dan transendentalis, dan juga saya akan menjawab dari sisi kitab suci, magisterium, dan juga tradisi suci. Jadi maafkan aku kalau misalnya sampai itu ya. Jadi itu aja dari saya, Bang Los. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini. Kalau di kelas akademik kita terkadang mempelajari hal-hal yang bersumber dari materi yang cakupannya, ruang lingkupnya, hal-hal yang dimensi di bawah akal sadar kita. Itu hal biasa. Seperti ilmu kalam, seperti ilmu filsafat, atau apapun itu yang menjadikan kemudian kita ini menjadi manusia yang memiliki kepiawaian di dalam memberikan pesan dan menerima pesan. Karena kita ini manusia yang memiliki tingkat kecerdasan. Tapi ketika kita berbicara keyakinan, di mana keyakinan ini adalah kendaraan yang menghantarkan kita kepada keselamatan yang hakiki kekal, maka kita tidak boleh hanya mengandalkan sesuatu dan menganggap sesuatu yang kita andalkan ini adalah kebenaran yang mutlak. Kenapa? Sepandai-pandainya kita ini hanyalah ciptaan yang diberikan kemudian kodrat, kecakupan dan kecukupan paham terhadap satu simbol yang Tuhan berikan melalui sebuah kitab yang kita anggap suci. Contoh, Al-Quran saya mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara manusia ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, tidak mengerti tentang kitab suci, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lantas angan-angannya dan duga-menduga ini dijadikan sebagai jalan dengan mimpi bisa selamat. Kalau kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kamu bersandar terhadap akar pemikiranmu, filsafat, teori berpikir, hasil berpikir, kekuatan berpikir, sentralisasi dari buah pikir. Jangan, tetapi harus bersandar kepada firman Tuhan. Nah, memang saya mengaku saudara Kristen tidak bisa mendudukkan Bible ini sebagai satu-satunya sandaran untuk bertuhan kepada Yesus Kristus. Nggak bisa. Secara akal tidak lolos Yesus itu menjadi Tuhan. Secara naluri tidak cocok. Logika sehat nggak cocok. Maka Kristen membutuhkan kemudian ilmu praduga. Kristen kemudian membutuhkan angan-angan. Kristen membutuhkan buah pikiran. Tidak cukup hanya dengan Bible. Nah, itu pembedanya. Sehingga Kristen ya harus cocokologi, harus kemudian mencocok-cocokkan, mentafsir-tafsirkan, harus kemudian menyambung-nyambungkan. Kalau di Islam dan juga agama Yahudi yang dibawa kemudian dalam hal ini dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, cakupan bertuhan hanya ada satu. Apa itu? Berlandas kepada firman Tuhan. Bagaimana kalau tidak masuk akal? Pasti masuk akal. Saya pastikan pasti masuk akal. Kalau firman Tuhan pasti masuk akal. Kenapa? Karena buku yang diciptakan kemudian oleh manusia berdasarkan atas wahyu yang didatangkan oleh pencipta, manual booknya harus selaras dengan akal. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah terbantahkan dengan bantah-bantahan dengan akal. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, sehingga keadaan ini
menghantarkan Kristen harus minta tolong kepada ilmu filsafat. Harus minta tolong kepada tafsir-tafsir yang tidak mendasar terhadap disiplin ilmu baku. Itu yang terjadi, Bung. Jadi, ya kalau hanya mengandalkan kekuatan berpikir, maksudnya kemana kita bisa berpikir? Ya, sama seperti orang tidur. Bebas ngomong. Tapi jangkauan kebenarannya lepas daripada kaidah pewahyuan. Nah, itu yang saya lihat di saudara-saudara kami Kristen ketika kami berdiskusi atau kami berdebat. Silakan. Betul Bang Juma. Ya di satu sisi saya setuju dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Juma. Tapi yang namanya selama manusia masih menjadi sebagai manusia, makhluk yang ciptaan itu maksudnya manusia sebagai manusia, maka mau tidak mau orang harus menggunakan akal budi rasionalitas dia, karena bagaimanapun manusia yang beriman tidak bisa melepaskan diri dari apa yang namanya filsafat sebagaimana yang Bang Juma tadi jelasin. Karena filsafat itulah yang akan menuntun orang. Kalau dalam prinsip Katolik itu yang namanya Ancilla Theologia itu mengatakan bahwa filsafat itu mengantarkan dengan akal budinya dia berpikir tentang sesuatu yang transcendentais, yang sesuatu yang transcendental di luar kemampuan manusia. Dengan filsafat dan akal budi yang terbatas dan juga itu masih dalam tahap filsafat itu untuk menilai sesuatu yang transcendental, artinya Allah itu berada di luar itu. Maka saya pun setuju seperti tadi, bukan berarti manusia terikat dengan masalah filsafat. Karena filsafat itu adalah bagaimana semua orang yang percaya kepada Allah itu bahwa dengan dia menggunakan akal budi. Saya nggak mau masuk ke agama manapun, tapi setiap orang yang percaya karena dia menggunakan akal budi berarti pada tahap filsafat. Maka saya ada teman-teman typing di bawah, bukan untuk debat di sini. Jadi oke, saya sepakat dan saya setuju dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Juma. Saya belum masuk ke apa yang menjadi pokok pembahasan masalah-masalah transcendentais yang kemudian diyakini manusia yang berakal budi itu tadi. Jadi ya saya pun sepakat itu. Tapi kalau misalnya kalau ada yang bahas tentang sesuatu yang transcendental di luar kemampuan manusia tentang Allah atau apa yang dipercaya, termasuk orang Katolik juga yang meyakini sesuatu yang bukan lagi ciptaan. Artinya bukan lagi ciptaan itu artinya di luar ciptaan. Maka setiap ciptaan tidak mungkin bisa memahami 100% kalau bukan walaupun menggunakan akal budi dia untuk memahami dan menilai, tapi tidak akan mungkin 100% dia memahami yang namanya transcendentais atau Allah itu sendiri, Allah pencipta itu sendiri. Dan saya setuju dengan Bang Juma. Saya tadi bukan mau naik sini bukan untuk berdebat, tapi saya sepakat. Ya, kalau misalnya saya bertanya pun gini Bang Juma, ya maafkan aku kalau saya punya ada pertanyaan yang mungkin agak di luar, kalau bertanya kepada teman-teman Islam, kepada Pak Ustadz Bang Juma misalnya, bagaimana mungkin teman-teman Islam bisa memahami berdasarkan apa yang saya jelasin tadi? Bagaimana mungkin seorang manusia yang memiliki akal budi yang terbatas memahami sesuatu yang namanya Allah pencipta itu di luar kemampuan manusia? Ya, saya tanya itu aja Bang Juma. Maafkan aku. Terima kasih teman-teman semua. Ya, itu Bang Juma. Thank you, brother. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kalau kita berbicara tentang pencipta langit dan bumi, ada hal yang perlu dipahami secara mendetail dan kita dudukkan perkara itu baik dalam tinjauan filsafat maupun dalam kitab suci. Penggerak eksistensi kehidupan manusia itu ada yang disebut Tuhan. Tuhan sendiri tidak kemudian terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai makhluk ini cakupannya, ruang lingkupnya tentu terikat oleh ruang waktu dan tergiring oleh relativitas keadaan. Jadi Tuhan kita tempatkan
ditempatkan pada sesuatu yang tidak terikat dengan apapun. Jadi Tuhan itu adalah hal yang mutlak, absolut, entitas tunggal yang tak tersentuh. Sedangkan kita makhluk, utamanya manusia ini, adalah sesuatu yang ada dari sesuatu yang tidak ada. Sehingga penggerak eksistensi kita ini diadakan dari satu sumber yang maha hidup. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah roh. Penggerak yang ada pada diri kita ini adalah roh. Roh yang tidak bisa kita lihat, roh yang tidak bisa kemudian kita telaah, yang tidak bisa kita cerna, yang tidak bisa kemudian kita ajak kompromi, yang tidak bisa kita telaah sampai sejauh mana kemudian cakupan keberadaannya. Tetapi kita senantiasa ada dan bahkan kita lah roh itu. Jangan ke Tuhan dulu, ke roh dulu. Kita berbicara tentang roh dulu. Penggerak eksistensi dulu. Sejak kita dilahirkan sampai kita mati, kita tidak pernah berpisah dengan yang disebut roh. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengenal roh ini? Orang berpoles, bangun tidur, mandi, membersihkan wajah, pakai skincare, merapikan semua apa yang ada pada dirinya, makan, minum, sampai dia tertidur kembali. Ada yang ada pada dirinya, penggerak eksistensi dirinya, yaitu roh. Tapi dia tidak pernah memberikan skincare kepada ruhnya. Siapa roh ini? Ya dirinya sendiri. Kenal gak? Enggak. Gimana bentuknya? Tak tahu. Tapi ada. Siapa dia? Ya dirinya sendiri. Kok tidak bisa dikenal? Itulah yang dimaksud Tuhan hanya menitipkan setitik serpihan dari aspek ketuhanan terhadap kita manusia ini. Lalu kita ingin mengobrak-abrik keberadaan eksistensi Tuhan yang entitas tunggal absolut, yang tak tersentuh, yang tak terjamah itu. Wow, terlalu kufur kita dengan keadaan. Itu yang harus dipahami, bahwa Tuhan tidak bisa kita bawa ke alam kesadaran kita dengan membentuk dia sebagai media, membentuk dia sebagai objek, menggambarkan dia sebagai satu bentuk. Kenapa? Manusia, untuk kau berhubungan denganku, aku titipkan dua. Yang pertama roh, yang kedua akal. Itu dua dimensi yang aku titipkan sebagai serpihan cahayaku dari cahaya, dari terang di atas terang. Aku berikan kepadamu, kenali ruhmu secara wujud. Jika engkau ingin mengenali aku secara wujud, sanggup? Gak mungkin. Lalu bagaimana cara kita kemudian menelaah roh ini? Pertama, roh itu ada, eksis, tapi tak terhitung, tak terbilang, tak terjangkau, tak tersentuh, tapi ada. Yang mengatakan ada siapa? Roh itu sendiri. Yang mengatakan tak tersentuh siapa? Roh itu sendiri. Yang mengatakan eksistensinya ada, ya roh itu sendiri. Mana dia? Tak ada kekuatan bagi diri manusia untuk menunjukkan eksistensi roh itu. Tapi ada, yes. Lalu kalau yang berupa ciptaan saja, dalam tataran alam gaib yang nyata, absolut bagi kita, tak mampu kita jamah. Lalu gimana dengan yang mengadakan itu? Jadi tugas kita hanya menyadari, kamu itu makhluk ciptaan. Takkan pernah bisa kau menyetarakan pencipta dengan ciptaan. Diri lu yang adalah ciptaan aja kamu tidak bisa menyentuh eksistensi penggeraknya, apalagi yang menciptakan. Selesai sudah di situ. Lalu bagaimana caraku untuk berhubungan dengan yang menciptakan itu? Maka kata Tuhan, aku titipkan
dimensi akal sebagai jembatan untuk sampai kepadaku. Eksistensi kedua. Apa itu akal? Roh ditelaah akal, tidak sampai. Akal tidak akan pernah sanggup kemudian mengebiri, memerintah, mengatur roh. Nggak ada. Akal mau mengatur roh, pret. Tak ada kekuatan pada akal untuk bisa mengatur roh. Nggak ada. Jadi sepandai-pandainya manusia, jangankan dimensi Tuhan, dimensi roh yang adalah dirinya sendiri, yang adalah akal itu sendiri tidak akan pernah terjamah sedikit pun. Final. Jadi kalau cuma ilmu filsafat, eksegomai, eksegesis, mau kita pakai hermeneutika untuk mencapai mencapai tingkat ketuhanan, bullshit. Tak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Serpihan cahaya yang Tuhan berikan berupa roh aja kita tidak bisa kemudian untuk menelaah bentuk, wujud, rasa, cipta, warnanya. Apalagi yang menciptakan. Maka manusia yang memfungsikan akalnya menerima dan menelaah. Mau melihat Tuhan, mau lihat alam semesta, lihat gunung, lihat hujan, lihat awan, lihat lautan, lihat daratan, lihat seluruhnya, maka kau telah melihat Tuhan. Jangan kau cari, Tuhan sudah menitipkan jejak. Nih bukti aku ada, aku titipkan roh. Nih bukti aku ada, aku titipkan rasa manis. Nih aku bukti ada, aku titipkan rasa sakit. Nih aku bukti ada, aku jatuhkan kemudian hujan dari langit. Itu bukti, gak usah kau cari aku. Tanpa kau cari aku sudah menyatakan diriku, aku ada. Tugasmu sekarang menyembah kepadaku. Dengan cara apa ya Rabb? Dengan cara apa ya Tuhan aku menyembah? Ada akal kan? Dua dimensi penggerak eksistensi yang aku berikan kepadamu. Pertama roh, yang kedua adalah akal. Pakai akalmu, gimana bisa sampai ke aku? Caranya gimana? Aku akan kirim dutaku, aku akan kirim nabiku, aku akan kirim orang-orang suciku. Apa kata mereka? Ikut. Sederhana kan? Jadi tidak perlu Tuhan itu menjadi media. Karikaturnya ada. Wah ini Tuhan. Oh Tuhan itu ada karena dia pernah turun ke bumi. Ya Allah ya Karim. Tuhan itu ada, buktinya kamu ada. Tuhan itu ada, buktinya alam semesta ini ada. Jadi filsafat untuk menelaah Tuhan itu percuma. Hanya mengantar kita kepada sebuah keadaan di mana tolak ukurnya adalah sentralisasi kemampuan kita berpikir. Ada nggak batasannya? Ada. Tuhan terbatas nggak? Enggak. Berarti dimensi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apalagi menjadi manusia. Jadi caranya gimana? Tiru umat Islam. Maksudnya, coba lihat mereka umat Islam itu. Ketika ibadah. Apa teriakan mereka yang pertama kali? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksudnya apa tuh? Duhai dikau yang maha besar. Tertuju kepada objek ciptaan enggak itu? Enggak. Itu tertuju kepada manusia enggak? Enggak. Tertuju kepada setan? Enggak. Malaikat? Enggak. Lalu yang maha besar. Siapa dia? Itulah Rabb. Itulah Tuhan. Itulah Sang Khalik yang disembah para malaikat, yang disembah para nabi. Loh, tapi kita nggak tahu. Ya, kita tidak perlu tahu, tapi dia tahu kita kan? Ya, dikasih mulut untuk menyeru ke dia. Karena dia adalah maha mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang maha besar melihat. Ya, kenapa? Dia maha melihat. Kita melihat nggak? Nggak perlu. Kita nggak perlu melihat. Cukup kita sadari. Hakikat pencipta itu ada. Maha mendengarkan, maha melihat, maha mengatur, maha mencukupi. Tugas kita hanya sujud, tunduk, ibadah kepadanya. Selesai. Kenapa harus kita cari? Oh Tuhan saya di mana ya? Oh di belakang sana, petik buah ara.
Itu bukan sifat Khalik. Itu sifat makhluk. Tugas lu hanya beribadah. Tunduk. Makanya lihat. Ke masjid ada nggak gambar Tuhan di situ? Ada nggak patung Tuhan di situ? Nggak ada. Lalu kenapa orang ke masjid berbondong-bondong? Untuk mensucikan diri mereka. Khusyuk menyembah kepada pencipta. Itu aja tujuannya. Bukan kesana mencari Tuhan. Enggak. Karena Tuhan itu sudah ada. Mana Tuhan itu? Alam semesta ini buktinya. Maka Al-Quran mengatakan sanurihim fi al-faq wa fi anfusihim. Aku berikan tanda-tanda kebesaranku. Aku berikan tanda-tanda keberadaanku pada segenap penjuru. Ke laut, di situ ada aku. Ke darat, di situ ada aku. Ke udara, di situ ada aku. Bagi orang yang berakal. Maksudnya apa? Ketika ke laut, melihat indahnya laut, Masya Allah, begitu sempurna ciptaanmu, wahai engkau yang maha pencipta. Ketika ke gunung, wahai engkau yang maha pencipta, begitu besar keindahan alam yang engkau ciptakan. Udah selesai. Jangan kau panggil manusia, wahai bom-bom, begitu bagus ciptaanmu ya. Jangan. Cukup kau gunakan rohmu, kau gunakan akalmu, sebagai simbol penghambaan kepada Dia telah menciptakan engkau. Apa buktinya pernyataan saya ini betul? Saya buktikan. Orang Kristen masuk ke gereja. Orang Islam masuk ke masjid. Sama-sama berdoa. Yang Kristen berdoa kepada Tuhannya Yesus. Orang Islam berdoa kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Berdoa nih, dua-duanya berdoa. Tuhan pasti mendengar. Yes, itu kaidah. Gak mungkin tidak. Orang Kristen berdoa, Yesus, berikanlah kepadaku rezeki, kesembuhan, kesehatan, dan seterusnya. Pertanyaannya, Yesus maha mendengar? Enggak. Loh kok enggak? Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Tapi umat Islam masuk ke masjid. Ya Allah, berikanlah hambamu rezeki ketenangan dalam hidup. Mudahkanlah seluruh urusan. Mendengar enggak? Mendengar. Kenapa? Annallahu sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Pencipta langit dan bumi pasti maha mendengar. Itu pasti. Nah sekarang permasalahannya, Tuhan mana yang mendengar? Kalau dikatakan bahwasanya Tuhannya Kristen juga mendengar, Tuhannya Islam juga maha mendengar, sama-sama berarti ada dua Tuhan? Tidak. Hanya ada satu Tuhan. Ketika orang-orang Kristen berdoa kepada Yesus, yang mengabulkan Allah adalah hakikat yang maha memberi. Ar-Rahman. Ada enggak Yesus maha memberi? Enggak. Pencipta langit dan bumi ini maha memberi enggak? Iya. Pasti itu. Karena itu adalah hakikat daripada kesempurnaannya. Disembah Dia, tidak disembah Dia, Dia yang maha sempurna tetap menyempurnakan ciptaannya. Tetap menyempurnakan keadaan ciptaannya. Jadi kalau Anda berdoa, apa yang Anda butuhkan? Anda butuh sehat, Anda butuh oksigen, Anda butuh air, Anda butuh makan, Anda butuh ini. Yang memenuhi siapa? Tuhan kita, pencipta langit dan bumi itu. Tapi aku tidak menyembahnya, walaupun. Tapi Tuhan itu Ar-Rahman, maha pengasih. Kalau Anda mengatakan doa Anda dikabulkan Tuhan Anda, dan umat Islam mengatakan doa dikabulkan oleh Tuhannya umat Islam, berarti ada dua Tuhan dong. Itu mustahil. Hanya ada satu Tuhan yang mendengarkan setiap doa. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya makhluk. Bergantung segala kebutuhan makhluk. Dialah yang memenuhi segala kebutuhan makhluk. Yesus butuh enggak kepada Tuhan? Butuh. Yesus butuh enggak oksigennya Tuhan? Butuh. Yesus butuh enggak kemudian makanannya Tuhan? Butuh. Yesus butuh enggak kemudian airnya Tuhan? Butuh. Segala sesuatu yang masih membutuhkan ciptaan lain itu bukan Tuhan. Anda berdoa yang memenuhi Tuhan yang maha kuasa. Anda menyebut bom-bom sebagai Tuhan Anda sampai Anda mati pun
Bom tidak bisa apa-apa. Anda bebas menyebut dia sebagai Tuhan. Tetapi yang memenuhi kebutuhan Anda itu adalah Tuhan yang benar, bukan yang dibuat-buat. Maka itu tadi, gimana bisa sampai kepada Tuhan? Serpihan cahaya yang dua ini yang kita pakai. Roh dan akal. Maksudnya akal? Tanya Yesus. Yesus, apakah kamu maha mendengar? Tidak. Apakah kamu maha mencukupi semua manusia makhlukmu? Tidak. Itu akal fungsinya. Apa buktinya? Yesus ketika turun ke bumi masih memelas kepada Tuhan. Berarti Tuhan yang benar adalah hakikat yang maha suci yang tidak bisa dijama oleh ketidaksucian. Oleh karena itu, Tuhan yang benar tidak bisa turun menjadi makhluk. Kapan dia turun menjadi makhluk? Maka dia terkekang oleh dimensi kelemahan. Jadi sapi. Kalau dia jadi sapi, Tuhan itu, maka Tuhan itu nggak bisa main takraw. Kalau dia jadi ayam, maka dia tidak bisa niup seruling. Kalau dia jadi monyet, dia tidak bisa kemudian main bulu tangkis. Punya kelemahan. Dan pasti dia buang kotoran. Apakah Tuhan bisa seperti itu? Enggak. Tuhan itu maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi ini maha tinggi, maha suci. Jadi kita nggak bisa mendudukkan Tuhan kita itu dengan filsafat. Nggak bisa. Yang mengatur tentang adanya Tuhan itu adalah kitab Wahyu. Yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Yang benar-benar pencipta. Sumbernya betul-betul dari roh kebenaran. Bukan roh pembenaran. Saya kira begitu saudaraku. Panjang lebar, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Oke, baik, Bang Zuma. belum Bang Aldi lanjut, aku ini dulu ya. Aku ada pertanyaan lalu nanti aku boleh turun juga. Bang Zuma, aku dengan rasa hormat, aku nggak keberatan. Ya, ada beberapa hal yang keberatan, tapi ya rata-rata itu adalah pemikiran filsafat. Walaupun Bang Zuma menolak filsafat, tapi saya ada satu hal yang saya petik tadi dari narasi Bang Zuma bahwa Allah itu absolut dan tidak bisa dijangkau oleh sesuatu yang tercipta, gitu kan? Nah, sehingga kalau misalnya dia bukan lagi yang menyatu dengan apa yang tercipta, maka setiap manusia harus membutuhkan filsafat untuk kemudian kita katakan agama adalah tempat manusia mencari Allahnya. Lalu kalau misalnya kemudian saya bilang tadi, kalau sesuatu yang transenden yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia, maka dalam pemahaman Kristen bahwa Yesus itu dia menyatu masuk ke dalam dunia kehidupan manusia untuk bagaimana manusia bisa mengenal penciptanya. Tadi Bang Zuma kalau nggak salah juga nggak keberatan bahwa kita sebagaimana Kristen yang juga percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya mungkin masuk ke masalah roh. Tapi saya nggak mau tapi suatu saat ya kalau boleh dengan rasa hormat saya juga mau diskusi atau berdebat dengan Bang Zuma kalau misalnya diberi kesempatan. Ya dari saya itu aja, kalau Yesus itu sebagai Tuhan, kenapa Yesus itu menjelma menjadi manusia supaya setiap manusia dengan akal terbatas bisa menjangkau sesuatu yang di luar kemampuan manusia, sehingga Yesus turun ke bumi dalam bentuk fisik. Yang kemudian banyak perdebatan tentang Yesus sebagai orang Yahudi lah karena dalam saya nggak tahu agama yang lain, tapi kalau dalam Kekatolikan percaya bahwa dia memiliki dua natur fisik yang Yesus sebagai orang Yahudi, dan juga dari segi natur itu yang dihubungkan dengan Allah yang Maha Kuasa. Oke, saya nggak mau berdiskusi terlalu banyak dan juga berdebat dengan Bang Zuma. Silakan dengan Bang Aldi. Saya minta maaf. Oke, saya diam atau saya turun. Terima kasih Bang Zuma, Pak Ustadz Zuma. Hormat saya kepadamu. Thank you, brother. Baik, saudara baik. Jadi gini, kawan. Agama itu harus ditelaah dengan akal. Akal adalah alat berfilsafat. Artinya apa? Filsafat yang benar, tolak ukur yang benar, adalah tolak ukur yang tidak bertentangan dengan pewahyuan. Contoh, Anda berfilsafat, itu Anda kan sedang berfilsafat tuh tadi. Secara tidak langsung Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa terjamah
maka Tuhan itu kudu turun menjadi manusia. Itu akar pikiran yang tidak sampai kepada dimensi kebenaran. Tidak sampai kepada kebenaran absolut. Kenapa? Terbantah oleh keadaan. Tuhan tidak mungkin berhenti menjadi Tuhan. Tuhan tidak mungkin menjadi bukan Tuhan. Yang Maha Kuasa tidak mungkin memiliki titik kelemahan. Maka ketika Tuhan ingin menciptakan ketika Tuhan turun menjadi dimensi rendah, bahasa kocaknya adalah pemaksaan ciptaan menjadi Tuhan. Maka kaidah bahasanya, Tuhan menciptakan Tuhan yang sedikit atau lebih banyak kekurangan daripada Tuhan yang lebih dulu. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan secara filsafat, maka kuatkan filsafat Anda, narasi Anda dalam berfilsafat itu dengan mengatakan pencipta langit dan bumi telah menciptakan Tuhan baru. Namanya Yesus. Supaya manusia sadar Tuhan itu ada, maka Tuhan menciptakan Tuhan yang baru yang merupakan skala kecil, dengan porsi kecil, dengan dimensi ketuhanannya junior, sangat-sangat junior. Kalau Anda ingin berfilsafat, sempurnakan filsafat Anda itu dengan konsep demikian. Kenapa? Karena dalam kaidah Quran kami, yang saya bilang tadi penggerak pada manusia adalah akal, dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi halqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya proses pergantian malam dan siang yang selalu mengiringi kehidupan kita. Sebentar lagi malam, sebentar lagi siang, sebentar lagi malam, sebentar lagi siang. Terdapat tanda-tanda adanya Tuhan. Bagi orang yang berakal. Bergantinya siang dan malam bukan karena presiden tekan tombol. Malam tekan tombol. Siang tekan tombol. Bukan karena adanya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang mengatur ritme terjadinya siang malam. Orang yang berpikir, kata Allah, adanya siang dan malam, terciptanya alam semesta, adanya gunung, sungai, laut, dan semua yang ada ini, bukti Tuhan itu ada bagi orang yang berpikir. Jadi buat apa Tuhan menciptakan Tuhan? Buat apa? Untuk mengetahui? Oh enggak. Maka apa yang ada dalam kaidah Quran? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang berakal, yang dimaksud adalah mereka yang mengingat pencipta langit dan bumi pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, pada saat dalam keadaan berbaring, pada saat mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Alam semesta ini, Bung, sia-sia dicipta oleh Allah untuk Anda. Kalau alam semesta ini tidak bisa menghantarkan Anda untuk mengetahui Tuhan itu ada tanpa dia harus turun menjadi bayi. Pencipta langit dan bumi, Bung, sia-sia memberikan ruh hidup kepada diri Anda. Sia-sia memberikan akal pikiran kepada Anda. Ketika ruh dan akal Anda tidak sanggup menghantarkan Anda untuk memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu wajib ada, mutlak ada, meski Tuhan tidak menciptakan Tuhan junior turun menjadi bayi.
Makanya kata Quran, hanya orang yang memiliki akal, yang menggunakan akal, yang bisa mendapatkan pelajaran. Di ayat lain, Al-Quran menarasikan begini. Di dalam surah surah Qaf ayat 16, ini sering saya bawa. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih